Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Talia Maudina dari Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Kali ini saya akan mereview salah satu jurnal yang saya temukan dengan judul Konvergensi Media pada Radio Pemuda FM melalui media YouTube. Penelitian ini adalah karya Bahtiar Ramadan dan Dodi Wihardi pada tahun 2020 dari Universitas Budi Luhur. Nah, kita lihat dulu ringkasan jurnalnya. Kita sudah melihat ada kata radio dan ada konvergensi media. Pastinya jika ada konvergensi media, pastinya ada media yang lebih dari satu dan menggunakan media-media baru. Di sini peneliti menggunakan media YouTube. Latar belakangnya, perkembangan teknologi komunikasi yang demikian pesat memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan industri media, khususnya media konvensional seperti radio, surat kabar, majalah, dan televisi. Media konvensional dituntut untuk sigap menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi komunikasi. Industri media harus segera merespon perubahan teknologi tersebut apabila ingin tetap bertahan di tengah masyarakat, di antaranya melalui penggabungan dengan teknologi internet seperti memanfaatkan media sosial dan media online. Nah, kita juga sering melihat nih, kita kan selama ini setiap harinya menggunakan gadget dan menggunakan internet. Tentu saja terjadi perubahan gaya hidup dari sebelum adanya internet sampai sekarang adanya internet. Nah, perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih cenderung menggunakan gadget untuk mendapatkan informasi dan hiburan, dan juga diikuti dengan berkembangnya new media, media massa konvensional juga turut berlomba-lomba mengalami perkembangan, yakni dengan melakukan konvergensi media. Nah, dalam praktiknya, salah satu media elektronik yang melakukan konvergensi media yaitu radio. Hal tersebut dilakukan guna mempertahankan eksistensi radio yang saat ini mengalami tren penurunan dalam jumlah pendengar. Media radio dalam penggunaannya sangat efektif dan efisien sebenarnya, karena kita bisa sambil mendengarkan radio, sambil melakukan hal-hal lain, misalnya sambil masak, atau sambil menemani belajar, atau sambil menyetir, dan lain-lain. Nah, salah satu konvergensi yang akan dilakukan adalah dengan penggunaan media YouTube. Sehingga pada penelitian ini, peneliti membahas bagaimana konvergensi media pada Radio Pemuda FM melalui penggunaan media YouTube. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang konvergensi media pada Radio Pemuda FM melalui penggunaan media YouTube. Di sini peneliti menggunakan teori utama dampak konvergensi media. Nah, kita bisa lihat di sini dalam berjalannya sebuah radio, khususnya produser, harus mengetahui 4 bagian dasar. Di antaranya, 1. Rangkaian atau chains, 2. Jaringan siaran atau broadcast networks, 3. Konglomerasi atau conglomerate, 4. Integrasi vertikal atau vertical integration. Nah, 4 dampak konvergensi media ini didapatkan dari kutipan Impact and Introduction to Mass Media dari Biagi. Saya bacakan translate-nya ya. Perusahaan-perusahaan besar membeli perusahaan-perusahaan kecil. Tren perusahaan media mengelompok bersama-sama dalam kelompok-kelompok besar yang mengambil 4 bentuk berbeda, yakni rangkaian, jaringan, siaran, konglomerasi, dan integrasi vertikal. Peneliti pada penelitian ini menggunakan paradigma penelitian postpositivisme, yakni melakukan pendekatan eksperimental melalui observasi untuk mendapatkan data valid dari informan kunci atau key informan dan informan lain yang sudah dipilih. Paradigma ini cocok untuk dipilih dalam penelitian ini, terutama dalam hal observasi, karena peneliti di sini hendak menjawab pertanyaan bagaimana konvergensi suatu media. Nah, dalam paradigma ini peneliti akan menemukan berbagai kemungkinan yang dapat diketahui. Selain itu, pendekatan penelitian kualitatif yang dipakai oleh peneliti karena peneliti berusaha mengamati pengalaman seseorang dalam kehidupannya. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif karena di sini peneliti fokus pada penjelasan konvergensi media pada Radio Pemuda FM melalui penggunaan media YouTube.
Kita beralih sekarang ke informan. Di sini peneliti memiliki 4 subjek penelitian, diantaranya ada Sadam sebagai Head of Director sebagai Key Informan, yang kedua ada Rerai, yaitu sebagai Digital Content Creator sebagai informan 1, Sudai itu adalah Group Director of Program and Promotion sebagai informan 2, dan Gilang sebagai pendengar radio Pemuda FM sebagai informan ketiga. Nah, di sini peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam dan observasi non-partisipan radio yang diteliti, karena peneliti di sini bukan bagian dari Radio Pemuda FM ini. Di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan data primer, dengan pengisian kuesioner, wawancara, dan observasi. Selain itu ada juga data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan. Nah, selain itu ada juga validitas datanya dengan menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan membedakan sumber-sumber yang bermacam-macam, triangulasi teori, dan triangulasi waktu, karena dokumentasi atau wawancara yang dilakukan dan lain-lain itu dilakukan di waktu-waktu yang berbeda. Nah, kita mendapatkan dari jurnal ini ada hasil penelitiannya sebagai berikut. Jurnal ini melihat bagaimana Radio Pemuda FM melakukan konvergensi media radio ke media YouTube. Hasilnya menunjukkan bahwa Radio Pemuda sudah melakukan konvergensi media sesuai dengan teori dampak konvergensi media. Radio Pemuda FM telah melakukan keempat tahapan pada konsep tersebut. Namun dalam konglomerasi tidak sesuai karena radio merupakan radio komunitas dan memiliki kendala finansial dari sumber daya dalam proses produksi. Nah, dalam jurnal ini peneliti juga memberikan saran teoretis dan praktis untuk Radio Pemuda FM. Dalam konvergensi media, YouTube agar berjalan sesuai dengan keinginan dan mencapai tujuannya, serta memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas program dan kuantitas. Seperti itu. Setelah melihat dan mengulas-ngulas jurnal tadi, kita beralih ke analisis jurnal yang saya temukan. Saya menemukan beberapa kekurangan atau mungkin ini hanya pendapat saya tentang jurnal ini. Yang pertama adalah untuk penjabaran tujuan, metode, dan metodologi, dan juga informan, tentunya ini sudah sangat lengkap dan tersusun dengan rapi. Saya dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi ini dalam mengerjakan analisis jurnal ini. Namun, dalam penjelasan teori utama tentang dampak konvergensi media ini sebenarnya kurang dijelaskan secara rinci. Di sini, peneliti hanya menulis poin-poin saja. Jadi 4 dampak itu terus diperlihatkan kutipannya, setelah itu hanya disebutkan 4 dampak yang digunakan dalam poin-poin tanpa dijelaskan per poinnya. Selain itu, di sini juga belum menjelaskan tentang teori konvergensi sendiri, sehingga ketika saya membaca, kalau misalnya saya belum tahu, saya memang belum mengerti tentang apa ini konvergensi. Selain itu tidak ada juga teori tentang medianya sendiri. Padahal peneliti mungkin bisa mengulas sedikit tentang media radio atau media YouTube sendiri. Peneliti juga di sini kurang menjabarkan tentang Radio Pemuda FM ini, sehingga saya kurang mengetahui tentang dasar dari radio tersebut. Selain itu, pengambilan data primer kuesioner menurut saya tidak perlu, terutama karena analisis deskriptif sudah terpenuhi melalui wawancara. Setelah saya lihat dari penelitian, hasilnya itu tidak dirinci secara umum dengan menyebutkan bukti-bukti yang lengkap. Di situ hanya dituliskan hasil penelitian yang umum. Selain itu, saran-saran yang ditulis dalam penelitian ini menurut saya masih kurang mendalam karena sepertinya kita sudah dapat mengetahui saran tersebut walaupun tanpa ada penelitian. Jadi masih terlalu general. Nah, berikut adalah hasil analisis jurnal saya tentang konvergensi media pada Radio Pemuda FM melalui media YouTube. Semoga analisis jurnal saya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.